Pagi ini Tiara sudah selesai mandi dan berpakaian. Sebentar lagi ia akan pergi ke kamar Abimana untuk mengurusnya seperti biasa. Tiara sedang menyisir rambut di depan cermin, teringat akan obrolannya dengan Bibi Elis tadi malam. Bi, aku masih bingung dengan sikap tuan muda. Terkadang sikapnya sering berubah-ubah, curhat Tiara pada Bibi Elis. Bibi Elis tampak tersenyum. Ia mengerti akan maksud Tiara. Itu wajar, sejak kecelakaan itu terjadi, sikap Tuan Abim memang berubah. Ia lebih banyak menyendiri, emosinya juga sering kali tidak stabil. Bibi rasa dia masih merasa tertekan dan belum bisa dengan ikhlas menerima kenyataan yang menimpanya. Dulu dia itu pekerja keras, sangat ramah pada semua meskipun karakternya memang sangat tegas. Dia juga sangat memperdulikan keadaan di sekitarnya. Dulu dia selalu menjadi kebanggaan semua orang yang mengenalnya, sangat takut dan hormat padanya. Tapi sejak kecelakaan itu, Bibi Elis tampak berat melanjutkan perkataannya. Sejak kecelakaan itu banyak orang yang iri padanya, berusaha menjatuhkannya. Mereka tega menghina Tuan Abim karena fisiknya yang tak lagi sempurna, yang membuat Tuan Abim semakin down. Ditambah lagi kekasihnya sendiri, Nona Carla, juga ikut meninggalkannya karena dia cacat. Malah Bibi sempat dengar Nona Carla sekarang memiliki hubungan dengan pesaing bisnis Tuan Abim. Namanya Tuan Edward. Pria itu sangat licik. Dia bahkan beberapa kali ingin membuat perusahaan keluarga Williams menjadi bangkrut. Tiara manggut-manggut mendengarkan penjelasan Bibi Elis. Kini dia semakin paham tentang kondisi yang dialami oleh tuan mudanya. Pria itu sangat tertekan. Dia butuh dorongan dan semangat agar bisa bangkit kembali seperti dulu. Bibi Elis melanjutkan, setiap manusia tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan Tuan Abim, dan sekarang adalah titik terendahnya. Dia butuh dukungan dan semangat dari orang-orang terdekatnya dan salah satunya dirimu. Tiara terkejut. Aku, Bi, kenapa aku? Tanya Tiara tak mengerti. Saat ini kau begitu dekat dengan Tuan Abim. Bibi yakin kau bisa memberikan dukungan dan semangat untuknya supaya melanjutkan hidup lebih baik lagi. Bibi Elis meraih tangan Tiara lalu menggenggamnya dengan hangat. Kau pasti bisa membantunya, Tiara. Kau gadis yang tepat untuk mendampinginya. Hatimu tulus untuk merawatnya. Bibi yakin kau pasti bisa membuatnya kembali seperti dulu. Tiba-tiba Tiara merasa gugup dipercayai seperti itu. Dia sendiri juga baru mengenal Abimana selama beberapa hari ini. Akan aku coba, Bi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tuan muda, jawab Tiara. Mendengar jawaban Tiara membuat Bibi Elis tersenyum senang. Lalu bagaimana dengan perasaanmu ketika merawatnya? Apakah kau menyukainya? Wush. Tiara mendadak malu dengan pertanyaan Bibi Elis barusan. Apakah sikapnya pada Abimana menunjukkan kalau dia menyukai pria itu? Atau jangan-jangan Bibi Elis sempat melihat kejadian tadi sore di taman? Tidak, Bi. Biasa saja. Aku hanya merawatnya karena itu pekerjaanku kan, jawab Tiara terbata-bata. Bibi Elis terkekeh melihat ekspresi gadis di depannya itu. Ia mengerti benar Tiara sedang salah tingkah. Bibi hanya bertanya, tidak perlu malu sampai pipimu merah begitu, goda Bibi Elis. Hah? Tidak kok, sangga Tiara sambil menggosok kedua pipinya dengan tangannya. Bibi Elis pun malah tertawa terbahak melihat Tiara semakin salah tingkah dibuatnya. Bibi Elis yakin pasti memang ada sesuatu di antara mereka. Tiara pun tersentak saat tersadar dari lamunan panjangnya. Dia segera mengikat rambutnya ke belakang, lalu bergegas menuju ke kamar Abimana. Tiara berpapasan dengan Paman Leon yang baru saja hendak masuk ke kamar Abimana. Pagi, Paman. Paman mau ke kamar Tuan Muda ya? Sapa Tiara. Pagi, Tiara. Iya, tadi Tuan Muda nelpon Paman dan meminta Paman untuk ke kamarnya, jawab Paman Leon yang membuat Tiara bingung. Kenapa Tuan memanggil Paman bukan memanggilku? Tanya Tiara. Paman juga tidak tahu, Nak.
"Paman, boleh aku ikut paman masuk? Ini sudah waktunya Tuan mandi. Aku mau menyiapkan keperluannya. Biasanya memang seperti itu kok setiap hari." Paman Leon pun mengangguk. "Baiklah, ayo masuk." Mereka berdua pun masuk bersamaan ke kamar Abimana. Pria itu tampak sedang duduk bersandar di sandaran tempat tidurnya. Abimana sedikit terkejut melihat Tiara yang ikut masuk ke sana. Pagi ini ia sengaja memanggil Paman Leon untuk membantunya mandi dan berpakaian. Ia sengaja tidak memanggil Tiara karena masih ingin menghindari gadis itu akibat kejadian kemarin sore. Tapi dia tidak sangka gadis itu malah ikut masuk ke kamarnya. "Selamat pagi Tuan muda," sapa Paman Leon. "Ada yang bisa saya bantu Tuan?" "Pagi Paman, ada yang mau aku sampaikan pada Paman. Dan kau gadis kampung, kenapa kau ikut ke sini? Aku kan tidak memanggilmu." "Bukankah tugas saya setiap pagi memang datang ke sini untuk membantu Tuan?" Tiara balik bertanya. "Tidak untuk pagi ini, aku bisa melakukan kegiatan lain," jawab Abimana. "Tapi Tuan, jangan membantahku." Tiara langsung menciut mendapat bentakan pagi-pagi. Ia langsung menunduk dan merasa bersalah. Lalu ia kembali teringat akan pesan Bibi Alice tadi malam. Kondisi tuan mudanya memang sedang tidak stabil. "Baik Tuan, saya permisi." Tiara membungkukkan badannya lalu pergi meninggalkan kamar Abimana. Abimana sebenarnya menyesal telah membentak Tiara sepagi ini. Dia tidak sengaja, hanya keceplosan saja. Entahlah, dari tadi malam ia selalu terbayang-bayang wajah gadis itu sampai dia susah tidur. Ia sendiri yang membuat ide meminta Tiara membersihkan hidungnya dengan bibir. Dia juga yang salah tingkah sendiri. Tiara turun sendiri ke lantai bawah. Dia berniat untuk membantu Bibi Alice saja, pikirnya. Dalam hati kecilnya sebenarnya agak sedih ya diperlakukan seperti itu oleh Abimana. Ia hanya berusaha berbuat baik pada tuan mudanya itu, tapi sepertinya pria itu sedang tidak ingin berada di dekatnya. Apa Tuan masih marah padaku soal kejadian semalam sore ya? Entahlah, nanti aku minta maaf aja. Lagian kata Bibi Alice kan memang moodnya suka berubah-ubah. Nanti juga baik sendiri. Yang jelas aku akan terus membantunya dan menyemangatinya agar dia bisa cepat sembuh. Semangat Tiara, kau pasti bisa. Tiara berdialog pada dirinya sendiri. Tiara melanjutkan langkahnya menyusuri koridor rumah menuju dapur. Saat ia masuk ke dapur, tampak beberapa pelayan yang sedang sibuk di sana, dan di sana ternyata juga ada Kevin yang sedang membuat kopi untuk dirinya sendiri. Wajah pria itu langsung berbinar melihat Tiara sepagi ini. Dia menatap Tiara dari atas hingga ke bawah dengan tatapan penuh nafsu. Gadis ini semakin hari semakin cantik di matanya. Apalagi hari ini Tiara memakai dress berwarna nude pink yang sangat indah di tubuhnya. Kevin pun mengambil cangkirnya dan berjalan mendekati gadis yang sedang celingukan mencari Bibi Alice di sana. "Selamat pagi perawat cantik tuan muda," sapa Kevin dengan senyum merekah. Tiara yang menoleh ke arah Kevin yang mendekatinya. Kalau boleh jujur, dia merasa mulai tidak nyaman jika pria itu sedang berada di dekatnya. Sejak Kevin berbohong pada Paman Leon kemarin, ia merasa Kevin bukanlah orang yang dapat dipercaya. "Selamat pagi juga," jawab Tiara. "Kau mau sarapan?" tanya Kevin. "Tidak, aku sarapan nanti saja. Tunggu Tuan Abimana. Aku ingin mencari Bibi Alice," jawab Tiara dengan jujur. Kevin tampak mengangguk. "Jadi kau sarapan satu meja dengan tuan muda?" "Iya, biasanya seperti itu." Kevin tersenyum sinis mendengar jawaban Tiara. Gadis itu mendapatkan perlakuan yang sangat spesial di rumah ini. Kevin bertambah yakin Abimana memang menaruh perhatian lebih pada gadis ini. "Oh, itu dia Bibi Alice. Aku mau menghampirinya dulu," pamit Tiara. "Tunggu sebentar. Soal yang kemarin, apa kau masih mau membantuku?
Aku belum selesai merapikan kardus-kardusnya, banyak sekali yang harus aku rapikan sendiri. Kata Kevin berbohong, rencana liciknya yang dulu sempat gagal ingin dia ulang kembali. Aku rasa, Tiara, panggil Bibi Alice. Tiba-tiba Bibi Alice datang menghampiri mereka. Kevin yang melihat itu langsung memberenggut wajahnya. Kemarin suaminya, sekarang istrinya yang membatalkan rencananya. Bibi, aku baru mau mencari Bibi, ucap Tiara. Ayo ikut Bibi, dan kau Kevin, cepatlah sarapan, setelah itu kau harus kembali bekerja lagi, kata Bibi Alice. Baik Bi, Tiara, aku duluan ya. Dengan berat hati Kevin meninggalkan dapur itu. Ia semakin geram, rencananya selalu saja gagal. Setelah Kevin tak terlihat lagi, Bibi Alice menarik tangan Tiara untuk menjauh dari yang lain. Tiara, kemarin Paman Leon pernah bilang kau diajak Kevin pergi ke gudang belakang ya? Tanya Bibi Alice dengan suara pelan agar yang lain tidak mendengarkan mereka. Benar Bi, sebenarnya dia yang memintaku membantunya merapikan kardus-kardus di gudang. Tapi sewaktu Paman Leon datang, dia malah bilang aku yang meminta kardus padanya, jawab Tiara dengan jujur. Tuh kan, benar dugaan Paman Leon. Kevin berbohong waktu itu. Lain kali kau harus lebih hati-hati lagi padanya ya. Jangan mau kalau diajak ke gudang belakang lagi. Kalau dia sampai berbuat macam-macam padamu, tidak akan ada orang yang mendengarnya meskipun kau menjerit. Jarak gudang cukup jauh di belakang. Lagi pula kau tidak boleh melakukan yang bukan pekerjaanmu. Di sini kami semua bekerja sesuai tugas masing-masing. Jelas Bibi Alice panjang lebar. Wanita parubaya itu sangat khawatir pada Tiara, apalagi Tiara masih sangat muda dan berpenampilan menarik. Tiara juga terlihat sangat polos. Ia tidak mau kebaikan dan kepolosan Tiara dimanfaatkan oleh orang lain. Baik Bi, aku mengerti, sebisa mungkin aku akan menjauhinya, jawab Tiara. Bagus kalau begitu. Sekarang katakan pada Bibi kenapa kau ke dapur. Mau sarapan? Kau tidak mengurus Tuan Abim. Tiara menggelengkan kepalanya. Tuan ada urusan dengan Paman Leon. Tadi aku dibentaknya pagi-pagi, ucap Tiara dengan bibir cemberut. Sudah, tidak apa-apa. Biarkan aja kalau Tuan sedang mau ditemani Paman Leon. Ingat, kau harus stok banyak sabar dalam merawatnya, ujuk Bibi Alice. Baik Bi, aku akan berusaha sabar terus menghadapi Tuan muda. Oh ya Bi, ngomong-ngomong boleh tidak aku mau sarapan nasi goreng? Aku mau buat sendiri, sarapan roti atau oatmeal saja, kadang tidak kenyang. Aku biasa sarapan yang berat Bi. Tentu aja boleh, ayo masak sama Bibi. Tiara tersenyum senang. Ayo Bi. Sementara itu di depan wastafel ada Anggun yang sedang mencuci piring menatap tak suka melihat kedekatan Tiara dan Bibi Alice. Dia kesal melihat semua orang yang sangat perhatian dan baik pada Tiara. Padahal gadis itu baru bekerja beberapa hari di sini. Ingin sekali rasanya dia segera menyingkirkan Tiara dari rumah itu. Aku akan memaksa Kevin untuk bekerja sama denganku menjebak perawat sok baik itu. Setelah itu lihat aja nanti, kau akan diusir dari rumah ini, umpat Anggun dalam hati. Pagi ini seperti biasa Tiara akan sarapan bertiga dengan Abimana dan juga Fiona. Abimana masih tampak dingin pada Tiara. Gadis itu tampak mengerti ia salah apa. Tapi ia tetap bersikap ramah pada seperti biasanya. Kenapa sarapanmu berbeda Tiara? Tanya Fiona yang melihat nasi goreng di atas piring milik Tiara. Oh ini nyonya, saya sedang ingin makan ini, jawab Tiara dengan singkat. Oh ya udah lanjutkan sarapanmu, kalau kau mau makan sesuatu bisa minta saja sama Bibi Alice, ucap Fiona. Terima kasih nyonya, ini tadi saya masak sendiri ditemani Bibi Alice, kata Tiara lagi. Mendengar Tiara bilang masak sendiri, Abimana yang duduk di sampingnya melirik ke arah nasi goreng itu. Tampak menggiurkan, ada potongan daging ayam, wortel, dan juga kacang polong juga di sana. Kau bisa memasak? Tanya Fiona. Sedikit-sedikit masih bisa nyonya, masak yang mudah saja, jawab Tiara. Fiona mengangguk lalu melanjutkan sarapannya. Perawat anaknya ini ternyata serba bisa. Tiara pun kembali menyedokkan nasi goreng ke mulutnya. Sementara Abimana masih fokus menatap nasi goreng di sebelahnya. Tuan mau coba? Tanya Tiara saat menyadari Abimana sedang memperhatikan nasi goreng buatannya. Tidak, jawab Abimana sambil berdehem dengan canggung. Ia malu kedapatan sedang melirik makanan orang lain. Tiara menggeser piringnya lebih dekat dengan Abimana. Coba saja Tuan, saya tidak keberatan, kata Tiara menawarkan.
Aroma nasi goreng itu semakin jelas di indera penciumannya. Abimana semakin tergoda untuk mencicipinya, tapi ia terlalu gengsi untuk menerima tawaran Tiara. "Kau saja yang makan, aku tidak mau," tolak Abimana. "Baiklah kalau begitu, saya habiskan semuanya," ucap Tiara lalu kembali menarik piringnya. Sat. Apa-apaan ini? Kenapa Tuan menahan tanganku?" Tiara terkejut saat tangannya ditahan tiba-tiba oleh Abimana. "Kita bertukar sarapan saja," ucap Abimana tiba-tiba. Dengan santainya ia mengambil sepiring nasi goreng itu dan menukarnya dengan sarapan miliknya. "Loh, kenapa jadi begini? Tadi katanya tidak mau, sekarang malah diambil semuanya," gumam Tiara dalam hati. Abimana mulai menyuapkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya. Ia bahkan menggunakan sendok bekas Tiara pakai tadi. Tiara hanya bisa tercengang melihat kelakuan majikannya itu. Haruskah dia memakai sendok bekas Abimana juga? Suapan demi suapan nasi goreng itu masuk ke dalam mulut Abimana dengan semangat. Pria itu terlihat sangat menikmatinya. "Ternyata dia pintar memasak juga. Lain kali aku akan memintanya membuatkan makanan ini lagi untukku. Lagi pula pekerjaannya terlalu ringan. Daripada tidak ada kerjaan, lebih baik dia memasak untukku saja kan?" batin Abimana. Tiara lalu saling lirik dengan Fiona. Fiona lalu mengangkat kedua bahunya. Dia juga tidak mengerti mengapa anaknya itu mengambil sarapan Tiara. "Nasi gorengku. Untung tadi aku sempat memakannya beberapa sendok. Dasar tuan menyebalkan. Selalu saja begitu. Malu-malu tapi mau." Tiara melihat lagi ke samping. Abimana makan dengan lahap sekali. Ia tiba-tiba tersenyum sendiri. Ia senang Abimana menyukai nasi goreng buatannya. Tidak ada lagi rasa kesal di hatinya karena Abimana mengambil sarapan miliknya. Tiara pun beralih melihat makanan di depannya. Ia mulai menyendokkan omelet di atas piring lalu menyuapkan ke dalam mulutnya. Tapi tunggu, ada apa ini? Kenapa Tiara merasa ada yang berbeda saat memakai sendok bekas Abimana? Jantungnya mendadak berdegup kencang. Dengan begini mereka seperti bertukar saliva dengan cara yang berbeda. Bersambung.